Natalie Holscher adalah sosok publik figur yang menarik perhatian banyak orang karena transformasi besar dalam hidupnya. Dari seorang DJ yang hidup di dunia hiburan malam, lalu memeluk Islam, mengenakan hijab, menikah dengan komedian Sule, hingga akhirnya bercerai, melepas hijab, dan kembali ke profesinya sebagai DJ. Perjalanan hidup Natalie memang penuh lika-liku. Namun yang paling banyak mengundang pertanyaan publik adalah keputusannya untuk kembali bekerja, bahkan sebagai DJ, setelah sempat hidup sebagai istri dari seorang artis mapan seperti Sule. Ini memunculkan pertanyaan, benarkah uang dari Sule tidak cukup untuk menopang kehidupan Natalie setelah perceraian? Untuk memahami pertanyaan ini, perlu kita lihat kembali bagaimana kehidupan Natalie sejak awal. Sebelum menikah dengan Sule, Natalie sudah dikenal di kalangan dunia hiburan sebagai seorang DJ dan penyanyi. Ia hidup dalam dunia yang gemerlap, penuh dengan kebebasan dan kemandirian. Namun, saat memutuskan menjadi mualaf, ia meninggalkan semua itu, termasuk melepas profesinya yang selama ini menjadi sumber utama penghasilan. Ketika menikah dengan Sule pada tahun 2020, Natalie disambut oleh publik sebagai istri dari salah satu komedian tersukses di Indonesia. Sule atau Entis Sutisna dikenal sebagai figur publik dengan penghasilan besar dari dunia televisi, YouTube, dan berbagai bisnis lainnya. Selama pernikahan mereka, secara finansial, tentu Sule memiliki kemampuan lebih untuk menopang kehidupan keluarga mereka. Namun, rumah tangga itu ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Dalam waktu tidak sampai 2 tahun, pernikahan itu harus berakhir. Salah satu hal yang memicu perceraian, selain masalah komunikasi dan konflik dengan anak Sule dari pernikahan sebelumnya, adalah perasaan tidak dihargai dan beban emosional yang terus menumpuk di diri Natalie. Ketika akhirnya bercerai, muncul satu pertanyaan besar di benak publik. Setelah mendapatkan nafkah dari Sule, kenapa Natalie masih harus bekerja, bahkan kembali ke dunia malam sebagai DJ? Apakah uang dari Sule tidak cukup? Menurut informasi yang beredar, setelah bercerai, Natalie mendapatkan nafkah bulanan untuk anaknya Adzam, sebesar 25 juta rupiah. Angka ini tentu terlihat besar di mata masyarakat biasa, tapi tidak bagi kalangan artis yang hidup di lingkungan mahal dan memiliki standar hidup tinggi. Perlu dipahami bahwa biaya hidup Natalie bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk tumbuh kembang anaknya, termasuk pendidikan, kebutuhan harian, dan kesehatan. Selain itu, Natalie juga harus membayar tempat tinggal, kendaraan, dan berbagai kebutuhan lainnya secara mandiri. Apalagi, menjadi ibu tunggal juga membawa beban psikologis tersendiri. Rasa ingin mandiri, tidak ingin bergantung sepenuhnya pada mantan suami, dan keinginan untuk tetap produktif secara finansial menjadi alasan utama Natalie kembali bekerja. Namun pilihan untuk kembali menjadi DJ memang menuai kontroversi. Banyak yang mempertanyakan kenapa ia tidak memilih profesi lain, seperti presenter, content creator, atau pebisnis. Kenapa justru kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan saat memeluk Islam? Dalam beberapa wawancara, Natalie menyatakan bahwa profesi DJ adalah keahlian utamanya dan sesuatu yang ia kuasai. Dunia hiburan adalah tempat di mana ia merasa nyaman, dan menjadi DJ merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi sekaligus penghasilan cepat. Natalie juga menegaskan bahwa menjadi DJ bukan berarti ia meninggalkan nilai-nilai yang ia pelajari saat berhijrah. Baginya, ini adalah jalan realistis untuk menopang hidup dan membesarkan anaknya. Meskipun begitu, publik tetap menyoroti hal ini sebagai bentuk kemunduran dari sisi spiritual. Ia sempat dijadikan simbol hijrah oleh sebagian kalangan, dan ketika memutuskan melepas hijab serta kembali menjadi DJ, banyak yang merasa kecewa. Bahkan, muncul dugaan bahwa tidak ada pendamping spiritual yang konsisten membimbingnya, termasuk dari kalangan ustadz yang dulu mendukungnya saat awal masuk Islam. Pertanyaannya kembali, apakah semua ini karena uang dari Sule tidak cukup? Jawabannya tidak sesederhana itu. Secara nominal, nafkah dari Sule mungkin cukup untuk biaya dasar, tapi tidak cukup untuk membiayai gaya hidup, membangun tabungan jangka panjang, atau memberikan jaminan masa depan untuk anaknya. Natalie bukan hanya mencari uang, tapi juga harga diri dan kemandirian. Ia tidak ingin terus-menerus dikaitkan atau bergantung pada Sule, apalagi mengingat hubungan mereka yang sudah berakhir dan tidak harmonis sepenuhnya. Natalie pun menjelaskan bahwa sejak bercerai, ia harus mengurus segalanya sendiri, dari logistik rumah tangga, pendidikan anak, hingga kesehatan. Ia tidak memiliki pasangan untuk berbagi beban, dan tidak semua kebutuhan bisa terpenuhi hanya dengan uang bulanan dari Sule.
Belum lagi tekanan sosial sebagai ibu tunggal di dunia selebritas yang penuh tuntutan. Pilihan menjadi DJ mungkin bukan pilihan terbaik secara nilai agama, tapi bisa jadi satu-satunya cara yang realistis untuk seseorang dengan latar belakang Natalie. Dunia DJ memberinya akses cepat ke penghasilan, memanfaatkan popularitas yang masih ia miliki, serta membuka peluang pekerjaan lainnya. Dari sisi psikologis, Natalie juga menunjukkan gejala burnout spiritual. Ia merasa telah berusaha menjadi istri yang baik, ibu sambung yang sabar, dan muslimah yang taat, tetapi semua itu tidak membuatnya bahagia. Kekecewaan, luka batin, dan tekanan hidup membuatnya mempertanyakan banyak hal, termasuk identitas diri. Melepas hijab dalam hal ini menjadi simbol dari memulai ulang, meskipun itu menyakitkan bagi sebagian orang yang dulu mengaguminya. Adapun soal anaknya, Adzam, Natalie menunjukkan komitmen tinggi sebagai ibu. Ia berusaha memberikan kasih sayang penuh, menghindari konflik terbuka dengan Sule demi kepentingan anak, dan tetap mengupayakan pendidikan serta perlindungan yang terbaik. Ia tidak menutup kemungkinan untuk menikah lagi, tetapi menegaskan bahwa calon suaminya nanti harus bisa menerima dirinya apa adanya dan juga mencintai Adzam. Dari sisi mantan suaminya, Sule memilih untuk tidak banyak bicara soal keputusan Natalie melepas hijab atau kembali menjadi DJ. Ia hanya menyatakan bahwa selama itu tidak mengganggu perkembangan anaknya, ia tidak akan ikut campur. Namun publik tetap membaca adanya jarak yang makin lebar antara mereka. Sule juga dikabarkan lebih fokus pada kehidupan pribadinya dan anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Melihat perjalanan ini secara utuh, kita bisa memahami bahwa alasan Natalie bekerja sebagai DJ bukan semata-mata karena uang dari Sule tidak cukup. Masalah utamanya lebih kompleks, yakni soal kebutuhan finansial jangka panjang, kemandirian emosional, pencarian identitas baru, dan upaya untuk berdiri di atas kaki sendiri setelah melalui pengalaman hidup yang tidak mudah. Di tengah gelombang kritik dan dukungan, Natalie menunjukkan bahwa hidup adalah pilihan. Ia memilih jalan yang mungkin tidak ideal di mata sebagian orang, tapi realistis dan bisa ia kendalikan saat ini. Namun, kisah ini juga menjadi refleksi bagi banyak orang tentang betapa pentingnya dukungan spiritual, sosial, dan ekonomi terhadap perempuan, terutama ibu tunggal, agar tidak merasa terasing setelah memilih jalan yang dianggap baik. Tanpa pembinaan berkelanjutan, tidak sedikit perempuan yang berhijrah justru kembali ke kehidupan lamanya karena tekanan hidup yang nyata. Natalie Holscher hanyalah satu dari sekian banyak kisah perempuan yang berusaha mencari tempatnya di dunia ini. Mungkin pilihannya tak bisa diterima semua orang, tapi kisahnya memberi pelajaran bahwa iman, identitas, dan kemandirian tidak bisa dipisahkan dari realitas ekonomi dan sosial. Maka saat publik bertanya, apakah uang dari Sule tidak cukup? Mungkin jawabannya adalah cukup untuk bertahan hidup, tapi tidak cukup untuk membangun masa depan secara mandiri, layak, dan berdaya di dunia yang keras ini.